Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Enda. Dan kali ini saya ingin menyampaikan konten kita ceramah-ceramah dari guru-guru besar kita. Di antaranya itu ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Desat Latif, ada Ustadz Hanan Ataki, dan juga Ustadz Hadi Hidayat. Dan masih banyak guru-guru yang ingin memberikan ilmu agamanya untuk kita semua. Dan itu semua saya rangkum menjadi video short yang saya buat nih kalau kalian nggak dapat ilmunya. Saya mau info nih, kalau ini disclaimer ya, yang infonya juga saya dapatkan dari media sosial. Jadi saya mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan. Saya juga minta dukungannya, kalau emang video ini bagus tolong di like dan subscribe. Jika jelek atau tidak berkenan di hati Anda, kalian abaikan aja. Terus tanpa menunggu lama-lama lagi, ayo kita simak ceramahnya biar kalian gak kepo. Berkahnya seorang yang bersedekah. Kita dengar ceramahnya bersama Ustadz Abdul Somad. Barokat sodakoh yang luar biasa. Makanya orang-orang yang sudah mati meninggal dunia, dicabut nyawanya, mau ke liang lahat, masuk ke dalam tanah, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Lalu kemudian dia masuk dan Allah bertanya, hai jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, maukah kamu hidup lagi? Apa kata mayat-mayat itu? Berkata menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kau beri aku waktu sebentar saja, sedetik saja, semenit saja, aku mau hidup lagi ya Allah. Kata Allah, kalau kamu hidup kau mau apa? Dia menjawab, fa as-sadaqah, saya mau bersodakoh. Banyak jamaah yang membelokkan sholawat, mau bersomat, mau bersodakoh. Jangan pernah merasa Allah akan mendengar curhat kita, karena Allah adalah Gak pernah Allah capek mendengar curhat kita. Lagian kadang-kadang kita yang dicurhatin ke Allah itu masalahnya itu juga belum selesai. Allah gak pernah bilang belum selesai juga masalah yang kemarin. Gak pernah Allah ngomong gitu. Kayak berlarut-larut kamu teh masalah gak beres-beres. Allah gak pernah ngomong kayak gitu kan. Tetap aja hambaku ada apa, Allah mendengar. Dan bukan cuma mendengar, Allah yang ngedatangin kita ke langit dunia setiap sepertiga malam. Terus Allah bertanya, hal min dihaja, adakah di antara hambaku yang butuh sesuatu? Sini. Hal min ta'in, adakah di antara hambaku yang pengen taubat? Sini aku terima taubatnya. Hal min mustaghfir, adakah di antara hambaku yang pengen minta ampun? Sini aku ampuni dosanya. Allah datangin kita, Allah nawarin jasa kepada kita. Masih kita bilang juga Allah nggak berjasa dalam hidup kita. Masih kita bilang kita nggak butuh Allah Subhanahu Wa Taala. Fabi ayya ala rabbikuma tukadziban. Gak pernah Allah capek. Yuk kita kenalan sama 7 anak Nabi Muhammad bersama Ustadz Desat Latif. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rutkaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Aduknya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Pamannya bernama Abu Thalib. Yuk kita dengar sama-sama ceramah tentang jodoh bersama Ustadz Desat Latif. Tiko, yang pacaran, nah bilang pacaran syar'i, ada pacaran syar'i cilaka, tidak ada, jago pacaran, jodoh. Kalau bukan jodohmu, biar kau setengah mati, cari kelakuan baik, bawa coklat tiap hari, video call tiap malam, bukan jodohmu, tidak nikah kau sama dia. Uang bukan segala-galanya yang akan membuat rumah tangga bahagia. Jangan kau jadikan bahwa orang nanti bahagia dalam rumah tangga kalau banyak duitnya. Kalau duit yang membuat orang bahagia, semestinya tidak ada orang kaya yang berantakan keluarganya. Kalau gara-gara duit orang bahagia, mestinya tidak ada orang kaya yang bercerai. Tapi buktinya berapa banyak orang kaya akhirnya berujung perceraian. Kenapa? Karena dia tidak temukan kebahagiaan dalam duit. Tidak ada rezeki yang tertukar. Kita dengar ceramahnya bersama Ustadz Abdul Somad. Tidak ada rezeki yang tertukar, karena semua ada. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu sudah kami tetapkan kadarnya. Jadi kalau ada orang yang
ragu tentang rezekinya, sesungguhnya dia yang salah itu bukan masalah akhlaknya, tapi masalah akidahnya. Karena masalah rezeki ini adalah masalah keyakinan, masalah akidah, masalah ketetapan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menetapkan takdir rezeki 50 alfasana, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini alasan kenapa saat pesta banyak perempuan-perempuan yang tidak sholat. Sekarang perempuan banyak palsu. Bulu mata panjang palsu. Bibir merah palsu. Mata biru palsu. Bibir merah palsu. Pipi biru palsu. Pantat gamus. Ayo, kapan lagi kondisi perempuan banyak tidak sholat? Setelah make up. Ini kan ibu-ibu nih yang tebal-tebal make upnya. Dengar ini bu, kalau sudah masuk waktu sholat, dia pergi wudhu. Tapi karena dia sayang ini bedaknya, maka wudhunya cuma begini. Beleng-beleng. Kan dia takut ini. Ini pesan dari Ustaz Latif untuk para ibu-ibu yang suka bernikah tebal. Beleng. Kan dia takut ini. Bu, dengar. Kalau ibu pakai make up tebal dan ibu wudhu tidak tersentuh kulit pipinya, tidak sah wudhu. Wudhu tidak sah, otomatis tidak sah sholatnya. Maka kalau ibu pakai make up, kasih dulu tisu basah. Lepaskan semua. 200.000 Ustaz. Sudah baru wudhu. Jadi bagaimana caranya Ustaz supaya kita make up wudhu? Tetap sholat, wudhu dulu ibu. Sudah wudhu, baru make up. Setelah itu tahan kentut. Ya, sudah wudhu, kentut batal. Dia bilang kalau lepas Ustaz, tidak habis, tetap batal. 2. Manusia nggak akan kecewa kalau manusia itu bersandar hanya kepada Allah. Orang nggak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah. Itu nggak bakalan. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. Wa man yuslim wajhahu ila Allah, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, wa ila Allahi aqibatul umur. Ini sedikit pesan dari Ustazah bagi kita semua. Kembali sama Allah dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pengen dipanggil sama Allah tuh dalam keadaan dengan kalimat wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang ridha dan diridai oleh Allah, masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah, masuklah ke dalam syurganya Allah gitu. Jadi mudah-mudahan walaupun masih banyak salah, banyak dosa, tapi pengen jadi orang baik aja lah supaya bisa ketemu sama Allah dalam keadaan baik. Si orang tua kan terbatas gitu. Jadi jangan ketus sama orang tua, jangan terlalu sibuk ada waktu ngobrol sama orang tua. Kadang-kadang orang tua gak perlu harta yang banyak juga sih, maksudnya ya harta iya gitu, cuman kadang-kadang orang tua perlu ditanya, mama apa kabar, keadaannya gimana gitu. Kadang-kadang anak-anak lupain, kadang-kadang kita kesel sama siapa, kenanya ke orang tua. Kembali sama Allah dengan kalimat Kita harus berubah, waktu kita tidak banyak. Ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan berbagi kebaikan. Kita harus berubah. Kalau kita nggak berubah jadi baik, maka waktu kita terbatas. Satu saat kita akan pulang menghadap Allah. Ya, sudah, jangan pikirkan orang lain. Pikirkan diri kita, pikirkan keluarga kita, dan saling berbagi dengan yang lain dalam kebaikan. Kalau sudah istiqomah seperti itu, insya Allah Allah akan jaga kita dalam kemuliaan. Ini khusus anak perempuan nih. Ingat ya, dosa kalian itu ditanggung oleh bapak, dan sesudah menikah dosa kalian itu ditanggung oleh suami. Dosa anak perempuan tuh ikut ditanggung bapak, dosa istri ikut ditanggung suami. Langsung kepikiran ayah tuh, 1 istri 2 anak ditanggung sama dia. Wah, jagoan banget bapak gue gitu. Terus kasihan karena aku ngerasa aku belum menutup aurat. Kayak itu dosa kecil kan, aku nggak ngebunuh, ngezina yang aneh-aneh dan lain-lain.
nggak ngelakuin dosa-dosa berat, besar, tapi dosa-dosa kecil ini ikut ngeberatin bapak gue. Ibaratnya ketetesan air kecil, kalau ditampung tuh bisa jadi sebaskom, dan itu bapak gue ikut nanggung. Yuk kita belajar dari Kayla. Al-Quran itu adalah cahaya penerang hidup. Gimana perasaannya nak kalau misalnya kayak kelupaan gitu, ketiduran gak baca Al-Quran gitu? Gelisah Kak. Jadi karena Kayla sudah menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat, sebagai teman. Tapi jika sehari itu nggak murojaah, walaupun ada acara syiar, rasanya itu hati ini hampa, sepi, dan hati ini rasanya gelap. Kalau nggak ada cahaya Al-Quran, Kayla pengen banget rasanya melihat bagaimana sih cantiknya bunda, bagaimana sih tampannya seorang ayah. Tapi di balik itu Kayla menyadari bahwa aku ini ciptaan Allah. Aku ini dibuat oleh Allah beda dari yang lain. Yang beda adalah mata. Mata yang tak berfungsi, tapi alhamdulillah semuanya indra-indranya berfungsi. Jadi insya Allah Kayla happy. Jangan bicarakan apapun kalau kamu nggak tahu. Dan jangan bicara banyak kalau kamu tahu segalanya. Jangan berbicara menyangkut apa yang engkau tidak ketahui. Jangan semua yang engkau ketahui kamu bicarakan. Nah, jika ada orang lain yang bisa berbicara, diamlah. Karena kalau dia benar dan engkau hadir di situ, engkau akan dinilai setuju pendapatnya. Tapi kalau dia salah, kesalahannya hanya tertuju pada dia, Anda tidak salah. Jadi batasi pembicaraan. Nah, kita di sosmed ini segalanya diungkap.